Sebelum melaksanakan haji wada, Nabi berkali-kali melakukan mencoba untuk datang ke kota Mekah, dan akhirnya terjadilah beberapa kali melaksanakan umrah. Maka di dalam ahli sejarah dikatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'tamiru arba'a umratin. Nabi itu melaksanakan umrah selama umur beliau 4 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin nabiyil amin, sayyidina wa habibina Muhammadin nabiyil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini alhamdulillah kita kembali melaksanakan kajian taklim kita setiap malam Kamis yang kedua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, senantiasa menjaga daripada aturan-aturannya. Ihfazillah yahfazka. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah, ihfazillah yahfazka. Hadis riwayat Abu Hurairah. Kalau Anda memelihara Allah, maka engkau akan dipelihara oleh Allah. Itu harfu syartin, ada timbal balik. Ihfazillah yahfazka hadisnya. Maka kalau kita meyakini dengan keadaan ini, apapun aktivitas kita, yang berperan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya. Yang kedua, segala sesuatu ada aturan mainnya. Dalam arti bahwa nikmat ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagian daripada af'alnya Allah. Maka yang harus kita andalkan dalam hal ini adalah berhusnuzon dengan Allah. Bersangka baik, Pak. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, hadis Abu Hurairah lagi, riwayat Imam Muslim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Nabi bersabda dan Allah berfirman. Ini termasuk hadis qudsi. Kata Allah, ana inda dhanni 'abdi bi, saya berdasarkan sangkaan hamba. Artinya dalam kondisi ini sangat diandalkan, Pak. Orang sudah berikhtiar pakai protokol kesehatan, tapi kalau was-was hatinya, ulun kira bisa aja terpapar. Kekuatan kita kepada Allah itulah yang membentengi sebenarnya. Seperti orang yang sudah mengunci rumahnya, ketika dia keluar, ikhtiarnya sudah tamam, sudah sempurna. Pintunya sudah dikunci, kemudian jendela sudah ditutup, kemudian pagarnya sudah ditutup, agar terhindar daripada bencana atau kemalingan. Maka apa yang harus dilakukan? Berserah diri kepada Allah, husnuzon kepada Allah bahwa Allah akan memelihara rumahnya. Sama seperti kita kondisi saat ini. Kita sudah lakukan protokol kesehatan. Salat berjarak, sekalipun kadang duduk di warung kada berjarak. Ya tapi daripada kadang, maksudnya kita sudah berjarak. Kemudian pakai protokol kesehatan, cuci tangan, bahkan di samping imam ada hand sanitizer.
pian juga pakai masker. Alhamdulillah ulun juga pakai masker. Nah, kalau sudah ikhtiar seperti ini, apa yang kita harus lakukan? Husnuzon dengan Allah. Sekalipun ada yang mengatakan bahwa hadis yang berbicara tentang masjid, bahwa ketika orang masuk ke dalam masjid dia mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu lemah memang. Tapi kelemahannya tidak sampai kepada mungkar. Mungkar hadis itu adalah orang yang memalsukan hadis, Pak, atau orang yang membuat redaksi. Tapi hadis itu ulun lupa bunyi secara menyeluruhnya, tapi hadis itu hanya sekedar pada kekuatan hafalan perawi yang menyatakan jika seseorang memakmurkan masjid, maka Allah yang akan memelihara dalam sebuah tempat itu. Maka aturannya di Saudi Arabia, kalau seseorang masuk ke dalam Masjid Al-Haram, itu tidak bisa diapa-apai sekalipun dia tidak memiliki visa. Itu yang ulun tahu. Nah, tidak berpanjang lebar kita kajiannya di dalam masalah ini. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah agar pian, keluarga pian insya Allah diberikan kesehatan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hikmah sebenarnya di balik pandemi corona ini. Ulun tidak pernah mengenal istilah rekaman, streaming. Pas kejadian ini semua ceramah lewat streaming aja lagi. Akhirnya ada yang mengantari ke rumah kamera ini. Daripada kada bermanfaat, ulun bawa terus kemana-mana. Nih akhirnya jadi rekaman nih. Bapak nanti bisa cek di YouTube. Tulis nama ulun, Uria Hasnan, enter, ada situ semua ceramah-ceramahnya. Enter, yang penting HP-nya berpulsa. Ada kotanya. Bapak Ibu sekalian, kajian kita ingat dalam minggu kedua kajian ulun adalah sejarah Tarikhul Islami. Yang ulun pakai adalah Hadal Habib, sejarah Siratun Nabawiyah, sejarah kenabian. Kalau dulu terakhir kita berbicara terhadap orang-orang yang memusuhi Nabi, dari Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian Musailamah Al-Kadzab, banyak sekali yang kita ceritakan. Hari ini ulun akan bercerita tentang Hajjatul Wada wal Balagh, yaitu tentang haji terakhirnya Rasulullah. Sebagai mukaddimah adalah haji itu diwajibkan pada tahun ke-6 Hijriah. Ayat yang walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan hanya kepada Allah lah diwajibkan haji kepada kalian bagi yang mampu. Itu turun pada tahun ke-6 Hijriah. Sedangkan Rasul berada di Madinah kurang lebih 10 tahun. Sekarang pertanyaannya adalah apakah di tahun 6 Hijriah itu ketika ayat itu turun, apakah langsung Nabi mengerjakan haji? Kepengen Nabi itu mengerjakan haji, tapi kondisi tidak memungkinkan. Sehingga dalam ahli sejarah mengatakan bahwa Rasulullah itu hanya berhaji sekali dalam seumur hidupnya. Nabi itu berhaji sekali, tapi mencoba ke sana itu berkali-kali. Apa maknanya? Ulama berbeda pendapat daripada keadaan ini. Ketika ayat itu turun pada tahun 6 Hijriah, pertanyaannya, ketika kita mampu punya materi, Pak, apakah wajib secara fauran, secara bergegas, atau dalam kondisi ada space waktu, ada jangka waktu? Kita punya kemampuan sekarang nih, kemampuan fisik, kemampuan materi, kemampuan waktu, maksudnya tidak berantri. Ketika kita tidak daftar haji, apakah kita berdosa atau tidak? Nah, itu jadi kajian dalam hukum fikih. Al-amru bil wujubi fauran au tarakhi. Apakah perintah haji ini secara langsung ataukah ada kesempatan untuk menahan? Karena kalau kita katakan ada ketetapan waktu untuk menahan, jika seseorang mampu lalu dia meninggal dunia, maka tidak ada dosa baginya. Tapi kalau diputuskan bahwa haji itu wajib secara pauran, paur itu bergegas, Pak, ya, perintah langsung laksanakan. Ada kewajiban, materi ada, waktu ada, kesempatan ada, kesehatan cukup, wajib berangkat. Nah, kalau dikatakan pauran secara langsung, maka kalau yang menunda berdosa itu.
Itu kajiannya. Arahnya kemana? Ulama beda pendapat. Dari mazhab 4 itu berbeda pendapat. Syafi'i mengatakan wujubut tarakhi, ada kesempatan waktu selama dia masih berniat mempercayai bahwa itu adalah wajib. Jadi ada kesempatan waktu. Artinya kalau orang meninggal yang sebenarnya dia mampu untuk berhaji tapi meninggal sudah, apakah dia dituntut nantinya? Dalam mazhab Syafi'i itu pandangannya adalah jika dia memandang atau melakukan menahan haji itu karena ada keadaannya yang menahan dia, entah dia memelihara orang tuanya, entah apa, ada yang bisa menahan dia, maka dia tidak termasuk daripada kewajiban fauran. Tapi malam ini kita tidak masuk ke dalam kajian itu, ulun lebih condong kepada tatanan pesan-pesan Nabi. Wa hadzal hadsu dzu ahammiyatin kubra lima bayyana al-habib sallallahu alaihi wasallam fi hajjati hadhihi minasyara'i wa ahkami wa adab. Haji wada penting karena dia menceritakan tentang syariat, hukum-hukum yang ada, kemudian etika dan pelaksanaan haji. Sebelum melaksanakan haji wada, Nabi berkali-kali melakukan mencoba untuk datang ke kota Mekah. Dan akhirnya terjadilah beberapa kali melaksanakan umrah. Maka di dalam ahli sejarah dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'tamiru arba'a umratin. Nabi itu melaksanakan umrah selama umur beliau 4 kali. Sekarang 4 kali itu kapan? Pertama 6 Hijriah ketika ayat itu turun. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat itu turun, Pak. Kondisi Mekah kan tidak aman, masih dikepung oleh orang-orang atau dikuasai oleh orang-orang non muslim, kafir Quraisy. Ayat ini turun pada pada tahun 6 Hijriah di bulan Dzulqa'dah, pas bulannya ini. Kemudian 5 hari mau menyelesaikan Dzulqa'dah, berarti tanggal 25 kalau 30 ya. 25. Rasulullah bersama 1400 Mu'tamir, 1400 kaum muslimin pergi ke Mekah. Persiapannya untuk melaksanakan haji. Falam yatimul umrata illa falam yatimul hajja. Belum sampai ke sana, beliau ketika sampai di sebuah tempat di Luwadil Muqaddas, di sebuah lembah yang kita kenal sekarang dengan Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu nama aslinya, Pak, bukan Bir Ali. Kita nyebutnya Bir Ali. Bir Ali diambil dari kata bi'run. Bi'run artinya sumur. Ali adalah nama orang yang menggali sumur itu. Ada 2 periwayatan di dalam kajian di kitab Al-Mughni. Pertama, kata Ali itu dinisbahkan kepada sahabat Nabi Sayyidina Ali, karena beliaulah yang menggali sumur. Ketika kaum muslimin sampai ke Dzulhulaifah, di antara kesunatan untuk melaksanakan ihram itu kan ada mandi ihram. Nah, di situ tidak ada air. Akhirnya fahafara hufratan, lalu menggali tanah, menggali sumur. Siapa yang menggalinya? Ali. Maka dinamakanlah sumur itu sumur Ali dengan istilah Bi'run Ali. Disingkat jadi bir, dikira bir minuman, bukan, padahal Bi'run Ali. Riwayat yang lain menceritakan bukan dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi dinisbahkan kepada Ali ibnu Dinar. Bapak kalau masuk ke Bir Ali itu ada apa namanya yang depan, biasa di depan masjid itu, tugu bertulisan di situ sejarah Bir Ali. Nah, di situ bukan Ali bin Abi Thalib ditulis, tapi Ali ibnu Dinar. Ali bin Dinar adalah seorang raja dari wilayah Sudan, Darfur dulu. Dia berhaji bersama pasukannya, sesampai di Dzulhulaifah tidak ada air di situ. Lalu dia menggali tanah tersebut, muncullah sumur.
Orang-orang mengenal yang menggali adalah Ali bin Dinar, akhirnya disebutlah namanya Bi'run Ali. Nah, itu sejarahnya. Padahal namanya Jul Hulaifah. Nah, itu nama tasmiyahan masyhurnya Jul Hulaifah. Padahal nama aslinya masyhurnya Bir Ali Jul Hulaifah. Nah, ketika sampai di Bir Ali, lalu Rasulullah berihram. Akhirnya berangkatlah Rasulullah ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, tidak sampai masuk ke wilayah Mekah, sebuah daerah namanya Sumaisi. Sumaisi itu dikenal dengan istilah sekarang namanya Hudaybiyah. Kalau Bapak umrah pernah ngambil miqat di Hudaybiyah, Nabi lalu diam di situ. Berapa? Salasata layalin. Nabi diam di situ selama 3 hari untuk memberikan kesempatan apakah ada peluang akan masuk ke dalam atau tidak. Ternyata pada masa itu orang-orang kaum non-muslim, kaum kafir Quraisy mengira bahwa kaum muslimin ingin menyerang mereka. Akhirnya terjadilah pada masa itu yang disebut dengan Al-Ahdu Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Di tempat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 1.400 orang tidak sempat melaksanakan haji. Terjadilah perjanjian karena mereka sudah berihram, lalu di Hudaybiyah lah mereka melaksanakan al-hadyu, memotong sembelihan karena melepaskan ihram dalam kondisi ihsar, dikepung, tidak memungkinkan masuk, Pak. Maka oleh sebab itu konsekuensi ketika orang berihram itu dalam sebuah miqat kemudian dia lepaskan tanpa ada sebab, itu konsekuensinya membayar sanksi. Akhirnya bayarlah Rasulullah bersama sahabat menyembelih kambing pada masa itu, disembelihlah di tempat itu. Padahal bayangkan Pak, kalau kita berangkat haji hanya sekedar bawa koper, sedangkan Rasul dulu ketika berangkat haji bawa koper dan bawa binatang ternak. Untuk apa binatang ternak ini? Al-hadiyu, pertama mereka menyembelih, nanti di haji itu ada mereka menyembelih, yang kedua untuk kurban. Bayangkan diangkut ini, kalau mengangkut kambing mulai sini overweight anunya, bagasinya. Itu zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini umrah pertama, Pak. Lalu terjadilah umrah pertama. Itu tahun 6 Hijriah. Kada jadi haji. Terjadi perjanjian Hudaybiyah. Lalu di tahun ke-7 Hijriah, fi syahril Dzulqa'dah, pada bulan yang sama Dzulqa'dah, terjadi namanya Umratul Qada, umrah pengganti. Dari yang kemarin itu tidak semua yang bisa masuk, hanya beberapa orang bisa masuk karena masih perseteruan antara kaum muslimin dengan orang-orang non muslim pada masa itu. Akhirnya di tahun ke-7 Hijriah mencoba lagi, tidak bisa masuk karena kaum kafir Quraisy mengingkari dalam perjanjian, tapi mereka leluasa untuk masuk ke kota Mekah hanya sekedar berumroh. Mereka melakukan ihram di mana? Di Hudaybiyah. Nah, jadi Hudaybiyah itu miqat dalam ahli hadis. Nah, sehingga ada 2 pendapat. Titik masalah adalah ketika orang sudah bermukim di kota Mekah. Ketika kita nih Pak berumrah datang ke kota Mekah kan, selesai kita berumrah, umrah pertama dalam kedatangan. Setelah itu status kita adalah sebagai orang yang mukim di kota Mekah. Maka oleh sebab itu kita disebut Ahlul Makkah. Berapa hari di situ? 6 hari. Berapa hari di situ? 4 hari. Berapa hari di situ? 8 hari, 9 hari. Bahkan ada yang 1 bulan. Kalau orang-orang tulis tidak ada umrahnya 14 hari kayak kita. Tunisia, Sudan itu umrahnya 1 bulan. Bahkan sampai habis bisanya. Cuma karena mereka berbahasa Arab berani untuk melawan imigrasi. Kalau di kita kan gertak sedikit sudah menangis. Nah, lalu akhirnya ketika Rasulullah di tahun ke-7 Hijriah itu beliau melaksanakan umrah. Umrahnya umrah qada. Dari mana? Hudaybiyah. Ahlu Mekah, ketika kita berada di Mekah, 2 pendapat ulama. Imam Malik menyatakan bahwa ketika orang sudah bermukim di Mekah, umrah pertama kedatangannya itu sudah mencukupi. Tidak perlu dia melakukan ihram berkali-kali. Ini pendapat siapa? Malik bin Anas. Kenapa? Karena wat tawafu min ahli Makkah wa huwa umratun, tawaf kita dihitung umrah. Pendapat siapa ini? Pendapat Malik. Jadi kalau Bapak misalnya datang ke Mekah,
tidak melaksanakan mengambil mikot seperti biasanya kebiasaan orang kita, hanya dari hotel pergi ke Ka'bah, tawaf, selesai tawaf, kemudian itu umrohnya ahli Mekah adalah tawaf. Cukup dengan tawaf. Itu pendapat Malik berdasarkan hadis. Syafi'i mengatakan tidak. Engkau pahami hadis al-umratun ila umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah adalah kafarat dosa. Ada jedanya. Al-jum'atu ila jum'at kafaratun lima bainahuma. Jumat ke Jumat ada kafarat. Berapa kali datang Jumat? Berkali-kali. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Nabi mengatakan umrah ke umrah, berarti apakah ada batasan? Nabi tidak lam yubayyin, Nabi tidak menjelaskan batasan umrah pertama dengan umrah kedua. Satu, dasar dalilnya. Itu pendapat Syafi'i. Kedua, ketika Aisyah datang ke kota Mekah, biasanya beliau melaksanakan umrah 2 kali. Abdullah bin Umar ketika beliau datang ke kota Mekah 4 kali. Karena Abdullah bin Umar tinggal di luar kota Mekah pada masa dulu. Ketika mereka masuk 4 kali. Lalu Syafi'i mengatakan umrah ke umrah itu boleh dilaksanakan. Dengan cara apa? Perilakunya adalah mereka harus melakukan ihram di tempat yang halal sebagaimana kondisi Aisyah pada masa dulu. Nanti ada nih ceritanya sampai di sini. Aisyah waktu di Bir Ali menangis. Kenapa menangis? Karena dia datang haid. Nabi memberikan, apa kata Rasulullah? Hadhihi syai'un katabahullahu ala banati Adam. Aisyah, ini adalah satu ketetapan Allah yang ditetapkan kepada seluruh perempuan. Fa'ali ya Aisyah kullama yaf'alul hajj. Laksanakan apa yang dikerjakan orang haji ketika engkau haid. Illa annaka la tatufina bil bait hatta tathari. Tapi bedanya dalam kondisi haid engkau tidak bisa tawaf. Ihram kau bertalbiyah. Tetapi untuk melaksanakan tawaf rukun keduanya, nah engkau tunggu dulu sampai engkau bersih. Nah, cuma masalahnya menunggu nih kada tahu arah, kada tahu waktunya. 4 hari, ada yang haidnya sampai 15 hari itu. Ada sampai bulik sudahnya, lalu menetes air mata, muncullah hukum. Bagaimana caranya ketika orang datang ke sana lalu dia haid? Bolehkah dia menahan haidnya? Dalam standar darurat pendapat mutaakhirin seperti Yusuf Qardawi, boleh, dengan catatan tidak mengganggu siklus haidnya. Boleh. Dengan cara apa? Meminum obat penahan. Sebagian kalangan seperti Al-Utsaimin, ulama-ulama Saudi menyarankan kalau engkau haid, ambil siwak, tumbuk siwak itu tadi, pecahkan seperti kita memecahkan serai. Kalau bikin tom yam, Pak, dipukul serai itu. Geprek ya, Pak ya. Nah, siwak itu dipecahkan, ditumbuk. Kemudian siwak itu dimasukkan dalam gelas dengan air panas. Jangan siwaknya yang dimakan, airnya diminum. Minum air itu tadi, dihitung dalam kajian mereka tidak berapa lama haid itu tertahan. Ini pernah ulun tanyakan di Lajnatul Ifta di Saudi Arabia. Ketika ada jamaah yang haid, ulun tanya ke syekhnya, bagaimana caranya? Karena jamaah sudah nangis, kalau ini tetap haid maka mereka akan menangis dan tidak mungkin bisa datang lagi ke sini karena duitnya banyak ke sini. Lalu disarankan, coba kau belikan siwak jamaahmu, kau hancurkan siwak itu dengan kau tumbuk, masukkan dia ke dalam air yang panas, minumkan. Insya Allah dengan izin Allah, Allah akan menahankan haidnya. Itu pengalaman ulun, Pak. Pengalaman ulun. Nah, lalu dikasih tahu itulah. Nah, solusi terakhir adalah dengan menahan pakai pembalut, itu pendapatnya Abu Hanifah. Nah, Bapak, Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, umrah kedua Nabi melaksanakan pada tahun ke-7 Hijriah pada bulan Dzulqa'dah, umrah qada di Hudaybiyah. Yang ketiga namanya umrah pada tahun ke-9. Pada tahun ke-8. Ketika terjadinya perang Hunain. Dulu ketika kita bercerita, ulun melingkau aja sebenarnya nih, Pak. Sebenarnya kita di sini masih. Perang Hunain itu adalah bagaimana kabulnya doa Nabi ketika Nabi mencari suaka politik di tahun ke-10 kenabian. Kita tahu bahwa tahun ke-10 kenabian Rasulullah itu kehilangan seorang istri, yaitu Khadijah Al-Kubra, meninggal dunia.
musnidun fid dakhil, sandaran hidup di dalam rumah tidak ada lagi. Tidak berapa lama paman meninggal dunia. Ada yang menyatakan paman dulu baru Khadijah meninggal dunia. Sedangkan kondisi sosial atau kondisi masyarakat pada masa itu, Nabi ini dihantui dengan intimidasi orang-orang kafir Quraisy. Lalu Nabi mencari sebuah tempat agar bisa berdakwah. Nah, ini berpindah-pindah. Pergilah Nabi ke Taif atas dasar asumsi semoga orang Taif menerima saya dalam dakwah. Sampai di kota Taif bukan diterima dengan baik, tapi Nabi dilempar dengan batu. Sejarah masyhur di kalangan ahli sejarah itu, dilempar dengan batu. Lalu apa yang dikatakan oleh Jibril kepada Rasulullah ketika melihat kondisi ini, andai kata engkau perintahkan aku untuk mengangkat gunung ini, maka akan kulemparkan kepada penduduk Taif. Tapi Nabi menahannya. Aku yakin nanti satu saat mereka akan beriman. Sakautu da'fa quwwati, aku memohon kepada engkau ya Allah dengan lemahnya kekuatanku. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak mengetahui kondisiku. Allahumma hdihim, dalam redaksi hadis dikatakan ya Allah tunjuki mereka. Tahun ke-6 8 Hijriah, Pak. Berapa jedanya tuh? 10 kejadiannya. Nabi di Mekah 13 tahun. 10 13 Hijriah. 13 kenabian hijrah. Berarti 3 tahun tambah 8, 11 tahun Nabi baru dikabulkan doanya. Tahun ke-8 Hijriah, pasukan pergi ke kota Taif untuk melakukan terjadinya perang Hunain. Selepas perang Hunain, Rasulullah mampir di kota Mekah untuk melaksanakan umrah yang ketiga yang disebut dengan miqat di Ja'ranah. Untuk apa Nabi di situ ke Ja'ranah? Untuk membagi harta ghanimah saja waktu itu. Nah, lalu akhirnya Ja'ranah ditetapkan sebagai ahli miqat dalam penduduk Mekah pada masa itu. Nah, ini yang ketiga, Pak. Yang terakhir terjadinya haji wada. Jadi umrah Nabi itu 4 kali. Pertama 6 Hijriah, yang kedua 7 umrah qada, yang ke-8 dari Hunain Ja'ranah, yang ke-4 pada tahun ke-10 tahun ke-9 haji wada yang Nabi melakukan ihram di Bir Ali atau Dzul Hulaibah. 4 kali Nabi berumrah. Wa kadzalika kana wa sumiyat hajjatul wada. Dalam cerita kenapa disebut dengan haji wada? Hajjatun haji, wada artinya al-firaq, al-wada sama sinonim kata, artinya berpisah. Li'anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam fiha la'alli la alqakum ba'da ammi hadza. Nabi berkata kepada sahabatnya, kenapa disebut haji wada? Kata Rasulullah, bisa jadi la'alli la alqakum, bisa jadi aku tidak bertemu kalian setelah ini. Maka ungkapan Rasulullah inilah disebut dengan haji terakhir. Ucapan Nabi itu, Pak, la'alli la alqakum, bisa jadi aku nih la alqakum tidak bisa bertemu kalian ba'da ammi hadza, setelah tahun ini. Memang setelah itu Nabi meninggal pada tahun ke-10 Hijriah. Kejadian haji wada tahun berapa? Nabi meninggal tahun ke-10 di bulan Rabiul Awal. Tarik ke belakang berarti tahun 9 Hijriah terjadi haji wada, berangkat pada bulan Dzulqa'dah dari kota Madinah menuju Mekah. Wa tusamma aidan hajjatul balagh. Selain haji wada, nama lain daripada haji wada adalah haji balagh. Balaghun artinya menyampaikan. Maksudnya apa? Haji yang konsep-konsep Islam disempurnakan, disampaikan pada masa itu. Maka selain haji wada namanya haji balagh. Lianna Rasulullah ballagha katsiran minal ahkam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan banyak hukum pada masa itu. Innahu lamma dakhala syahra dzulqa'dah, ketika masuknya bulan Dzulqa'dah, akhadha Rasulullah yatajahhazu wa amara an-nasa bil jihaz. Lalu Rasulullah baru tanggal 1 Dzulqa'dah, Pak. 1 Dzulqa'dah. Rasulullah memerintahkan seluruh sahabatnya untuk bersiap-siap. Wa amara an-nas bil jihazi kadzalik.
apa yang disiapkan oleh Nabi untuk berhaji, sahabat-sahabat pun melaksanakannya. Mu'linan lahum annahu yuridul hajj, bahwa tekad terakhir di tahun ke-9 ini harus berhasil melaksanakan haji, karena 3 tahun belakang belum bisa. Tahun 6 kada bisa, 7 tidak bisa, 8. Walamma baqiya 5 layalin min syahril Dzulqa'dah, manakala jadi berangkatnya 1 minggu sebelum tanggal 25 Dzulqa'dah. Berarti tanggal berapa tuh? Berapa? 18 Dzulqa'dah Nabi berangkat dengan para sahabat, karena dari Madinah menuju kota Mekah pada masa itu dicapai secepat-cepatnya 3 hari, paling lambat 1 minggu. Berarti berapa kali singgah tuh? Jadi manakala Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk pergi ke Mekah dari Madinah, wa kharajal muslimuna ma'ahu wa huwa la yuridu illal hajja, mereka bertekad untuk melaksanakan haji. Falamma kana biwadil aqiq, oh ya, nah ini pengetahuan. Bir Ali itu ada lembah namanya. Lembah itu namanya Al-Aqiq, Pak. Bukan batu akik lain lah. Jadi lembahnya namanya lembah Al-Aqiq. Kalau di Arafah ada nama lembahnya, namanya Wadi Uranah. Jadi lembah itu yang gunung-gunung menghimpit di samping Arafah itu namanya Uranah. Kalau di kan wadi itu namanya wadi itu lembah. Kalau di Bir Ali itu namanya Wadi Al-Aqiq namanya. Ala sab'ati amyalin minal Madinah, kurang lebih 7 mil dari kota Madinah. Wa nazala alaihi Jibril alaihi salam. Kemudian sesampai di Bir Ali, ternyata Jibril turun. Jibril bertemu dengan Rasulullah di tempat itu. Faqala lahu inna rabbaka yuqri'uka salam. Kata Jibril, Muhammad, Allah bertitip salam kepada engkau. Yuqri'uka salam. Wa yaqulu laka innaka bil wadil mubarak. Muhammad, Allah berfirman kepada engkau, engkau sekarang berada pada posisi wadi atau lembah yang sangat diberkahi. Fasalli fihi, salatlah engkau di sini. Nah, ini pada dasar dalil. Fasalli fihi, kata-kata maka salatlah engkau di sini, lalu ada yang disebut dengan salat ihram. Tercukupi salat ihram jika kita sampai di kota atau sampai di Bir Ali, tercukupi jika kita melaksanakan sembahyang tahiyatul masjid atau melaksanakan salat wajib. Sekalipun demikian, salat ihram ini disebut dengan salat muqayyad. Salat muqayyad itu apa Pak Ustaz? Salat muqayyad adalah salat yang dilaksanakan karena ada sebab. Karena sebab berihram lalu kita bersembahyang. Nah, itu. Tapi tercukupi. Kalau pian masuk ke Bir Ali, ke masjid Bir Alinya, lalu pian melaksanakan salat sunat 2 rakaat untuk tahiyatul masjid, sekalipun tidak lagi melaksanakan salat sunat, itu tercukupi untuk melaksanakan ihram. Karena kesunatan. Karena kata-katanya fasalli fihi, salatlah di dalamnya. Wa qul umratan fi hajjatin, laksanakanlah umrah di dalam haji. Wa khayyara ashabahu bainal ifrat wa tamattu. Dengan ungkapan firman Allah ini, wa qul umratan fi hajjatin, laksanakanlah niat umrah di dalam berhaji. Lalu Nabi merangkai keadaan ini dengan perilaku pelaksanaan haji dengan 3 ketetapan. Wa khayyara bainal ifrat, ada yang disebut dengan haji ifrat namanya. Paham Pak maksudnya itu? Mudah-mudahan apa yang Ulu sampaikan ini bisa dicerna dengan baik. Umrah dengan haji ini mustakil, dia bebas atau berdiri sendiri. Umrah, perilaku umrah, haji, haji. Umrah dan haji kesamanya sama-sama punya miqat. Minta maaf, punya namanya apa? Ya, miqat. Umrah punya miqat makani, sama dengan haji. Miqat itu di mana kita melaksanakan niat. Itu miqat makani. Umrah dan haji memiliki miqat zamani, waktu pelaksanaan. Kapan kita melaksanakan umrah? Kapan saja biar bisa melaksanakan. Tapi kalau haji bedanya, dia memiliki waktu tertentu, yaitu pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dinamakan
Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ada ketetapan bulannya. Maka dipilihlah, bedanya di situ. Kalau umrah kapan saja, kalau haji di waktu yang ditentukan. Maka ketika masuknya bulan Syawal, itu akhir pelaksanaan umrah. Tidak bisa lagi melaksanakan. Karena yang masuk di Saudi pasti melaksanakan haji. Kalau dulu ramai orang melaksanakan umrah pergi di bulan Ramadan, sampai di sana overstay, bersembunyi. Bisanya bagaimana? Bisanya atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersembunyi, sembahyang Jumat kada, semua bersimpan, Bang. Namanya haji sandal jepit ngarannya. Apakah sah? Itu hati nurani aja yang jawab lagi. Itu. Karena pelaksanaannya banyak ketakutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu Nabi memerintahkan memilih antara kata-kata Allah ini, firman Allah ini kepada Rasulullah. Ada namanya ifrad. Jadi kalau kita haji, Pak, ada perilakunya. Namanya ifrad. Ifrad itu apa? Ifrad itu kalau kita datang ke Mekah, niat kita hanya berhaji. Afrada yufridu ifradan, artinya menunggalkan. Apa yang kau tunggalkan? Hanya haji saja. Ihram pakai di Bir Ali sampai di kota Mekah, laksanakan tawaf kudum. Selesai tawaf, tunggu bulan haji. Tanggal kapan? 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Selama menunggu itu, kalau datang tanggal 1 Zulhijjah, 10 hari, 9 hari kita pakai ihram. Menahan pian. Kadang orang kada tahannya di situ. Itu namanya ifrad, menunggalkan haji saja. Wa yatamatta ba'duhum. Sebagian yang lagi memilih tamattu. Tamattu itu apa? Yatamatta'u tamattu'an, secara makna artinya bersenang-senang. Maksudnya mereka melaksanakan ihram dari Bir Ali sampai ke kota Mekah melaksanakan tawaf. Tawafnya bukan tawaf kudum tapi tawaf umrah. Setelah tawaf mereka sa'i, habis sa'i mereka melepaskan ihram dengan cara membebaskan melalui cukur. Lepaslah ihram. Kapan dipakai lagi? Nanti sebelum tanggal 9 Zulhijjah atau di tanggal 9 Zulhijjah. Nah, selama patrah dia sampai di kota Mekah dan menunggu waktu haji, dia bisa bersenang-senang. Itulah yang disebut dengan tamatta, ya tamattu. Maka disebutlah tamattu, haji bersenang-senang. Karena pian bisa lepaskan ihram. Kalau ifrad tadi tidak bisa. Sampai di Mekah, selesai tawaf kudum, nunggu tuh. Datang tanggal 27 Zulqa'dah. Selama berapa hari itu dia tunggu sampai menunggu haji. Nah, kalau tamattu sampai di kota Mekah melaksanakan umrah, cukur, selesai. Cuma ada konsekuensi. Pakaian ihram dilepaskan, dia bisa pakaian biasa, konsekuensinya harus bayar pengganti. Jadi ada istilah dua, Pak. Dam itu tidak bisa dikatakan semua sanksi. Ada dam itu namanya sanksi, ada yang disebut dengan pengganti. Dam sanksi berlaku ketika kita melanggar aturan ihram. Sedangkan dalam kondisi tertentu kita bisa mengganti dengan proses dam. Misalnya kita tidak bisa bermabit di Muzdalifah dalam kondisi sakit. Kita langsung ke kota Mekah, langsung menuju Mina, tidak melakukan mabit di Muzdalifah. Kenapa? Karena mabit di Muzdalifah adalah bagian dari wajib haji. Pak Ustadz, apa bedanya wajib dengan rukun? Kalau rukun haji, kalau ditinggalkan maka tidak sah hajinya. Kalau wajib haji ditinggalkan harus bayar pengganti, namanya dam. Nah, jadi ada istilah dua, Pak. Ada dam pengganti, ada dam sanksi. Tidak semua dam itu sanksi. Kalau melanggar ihram, pian kena sanksi. Misalnya mencabut bulu-bulu badan, menggunakan wangi-wangian. Nah, sekarang pusingnya, bingungnya bagaimana? Setiap saat harus cuci tangan pakai sabun. Andai kata orang berihram bercuci tangan kayak apa? Wangi ini. Maka muncullah istilah namanya fikih pandemi. Perempuan tak boleh pakai hijab, pakai niqab. Kita kada boleh perempuan menutup mulutnya. Tapi ketika dia berihram dalam kondisi ini, muncul fikih pandemi. Nah, itu yang disebut dengan hal darurat namanya. Sama kita nih. Kita meluruskan saf dengan jarak. Ada yang lebih jauh daripada ini. Sabilal muhtadin itu 1 meter. Kalau pian masih dekat nih. Jauh.
Lalu ada yang mempermasalahkan tidak boleh, lebih baik sembahyang di rumah daripada ini. Istau sufufakum. Nabi mengatakan kata istau itu, luruskan, ratakan saf itu dua kandungannya. Pertama, dia adalah masuk dalam tatanan kesempurnaan salat berjamaah. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa meratakan saf adalah bagian dari kewajiban sembahyang jamaah. Kalau redaksi hadis itu dipahami bahwa Nabi memerintahkan meratakan saf itu adalah bagian daripada kewajiban untuk meratakan saf, maka sholat kita tidak dikadar dengan kadar jamaah, maka sholat pribadi, Pak, kalau kadar rata safnya. Tapi yang mana yang kuat? Seingat ulun, jumhur mengatakan perintah saf itu adalah bagian daripada kesempurnaan sholat. Maka inilah yang disebut dengan fikih pandemi. Fikih pandemi itu mengandalkan darurat. Jadi hal yang memang mendesak. Sembahyang Jumat bersembunyian kita. Bersembunyian ya kalau lah. Kalau ada yang nyambat, kenapa bersembunyian? Ini darurat. Ketika ada 40 orang dalam sebuah masjid, masjid tidak pernah ditutup dalam sembahyang 5 waktu. Padahal dalam aturan PSBB itu ada peraturannya. Selama masa pandemi tidak boleh melaksanakan azan dan lonceng, tidak boleh memakmurkan tempat ibadah kecuali 2, lonceng dengan azan yang boleh berkumandang. Sisanya setelah azan bulikan, hanya memberitahu saja sholatnya di rumah. Tapi di kita bagaimana, Pak? Azan dikumandangkan 5 waktu tak pernah dilarang. Paham maksud ulun? 5 waktu kan selama kita PSBB kan pernah dilarang tuh. Nah sekarang kebetulan hari Jumat sholat zuhur, orang ramai masuk ke dalam masjid ini. Dihitung berapa? 7 saf. Sebuah pilihan dengan bilangan yang banyak dalam tata kelola mazhab Syafi'i, lebih dari 40, apakah melaksanakan salat zuhur atau Jumat? Kaul yang kuat di dalam pendapat hadis wajib berjumat itu. Tapi bersembunyian Ustaz, baik di rumah aja. Kadang kalau orangnya 40 lebih, yang itu yang ulun sampaikan ketika di Masjid Jami di Sungai Jingah, 6 saf. Julun tidak bisa, ini zuhur. Kenapa? Orangnya lebih dari 40 wajib ke Jumat. Akhirnya telepon Pak Husain, izin gawi Jumat. Pak, ini di luar ke Pak? Keluar nih. Oh. Tanya, karena sidin yang tanda tangan supaya kada Jumat. Gawi je sidin karena orangnya lebih daripada 40. Nah, jadi di situ berdiam karena kenapa? Karena kondisinya darurat saja. Nah, itu yang disebut dengan haji tamattu. Nah, yang terakhir haji yang disebut dengan wal qiran. Al qiranu maknanya yataqarran. Satu dayung 2 pulau terlampaui. Satu pekerjaan dapat 2. Haji qiran adalah melaksanakan haji tapi sekaligus umrah. Perilakunya sama dengan haji ifrad, tapi niatnya digabungkan haji dengan umrah. Haji qiran, ini namanya haji qiran, tapi konsekuensinya tetap dia harus bayar dam. Nah, ini kejadian pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hajjah wada. Sedikit lagi pula. Wa minhum man ahalla bil haji wal umrah, sehingga daripada itu ada sahabat yang melaksanakan haji dengan umrah pakai qiran, ada yang melaksanakan haji tamattu, ada yang melaksanakan haji ifrad. Jadi haji tamattu, ifrad dan qiran adalah produk daripada hukum syariat ketika Nabi berada di Dzul Hulaifah, di Bir Ali. Nabi memilihkan yang mana yang kamu bisa, qiran, tamattu. Nah, kalau ingin melaksanakan haji, maka ini harus pandai memilah-milah. Mau qiran, tamattu, ifrad. Caranya bagaimana, Ustaz? Caranya tentukan waktu keberangkatan. Itu menentukan. Jadi kalau biasanya kalau haji ifrad atau qiran, mereka berangkat di ujung-ujung para kukub supaya ihram itu bisa bertahan. Tapi kalau lawas lagi pakai haji ifrad, aduh, gelisah dalam kamar tuh. Kada kau apa-apa, berselawar dalam kada. Kemudian larangan tetap berlaku, mandi kada kau macam-macam, pian gelisah. Apalagi kalau yang bawa bini. Jadi itu namanya haji ifrad.
Lalu ketika sampai di Bir Ali itu, wa idza balagu wasara hatta idza balagu haitsu ja'at Aisyah al-'adatu syahriyah fabaqat wa tama'annaha al-habib sallallahu alaihi wasallam biqauli hadza syai'un katabahu Allah 'ala banati Adam. Ketika sampai di Bir Ali, lalu Aisyah menangis menangis merengek. Wa tama'annaha al-habib. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menenangkan Aisyah. Kata Rasulullah, Aisyah, ini adalah satu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah kepada anak Adam. Fa'ali ya Aisyah kullama yaf'alul hajj, laksanakan apa saja yang bisa dilaksanakan dalam ibadah haji, kecuali engkau dalam kondisi ini tidak bisa melaksanakan tawaf hatta tathari, sampai engkau dalam kondisi suci. Summa amara man lam yasukil hadyu yajala hajjatan wa umratan takhfifan alaihim wa rahmatan bihim wa biman ya'ti ba'dahu. Lalu mereka ketika berangkat menuju kota Mekah masing-masing membawa kambing. Jadi waktu berangkat bawa kambing, Pak. Nah, dalam riwayat Aisyah ini beliau melaksanakan namanya niat bersyarat. Nah, itu muncul konsep niat bersyarat akhirnya. Niat bersyarat itu apa? Jadi Aisyah lalu ketika sampai di Bir Ali, setelah kejadian itu beliau melaksanakan syarat, Pak. Jadi niat bersyarat. Andai kata saya berniat untuk melaksanakan haji, andai kata sesampai saya di kota Mekah tiba-tiba haid saya tidak hilang, atau dalam kondisi suci datang ke kota Mekah tiba-tiba haid, maka tempat itu halal bagi saya. Itu jadi produk hukum jadinya. Paham maksudnya? Seorang perempuan, dia di tempat miqat tidak haid, tapi ditakutkan siklusnya akan haid. Lalu bagaimana supaya dia aman? Niatnya bersyarat. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Fa in haitsu habastani habisun. Andai kata nanti sampai di kota Mekah ada penghalang bagi saya, maka tempat itu halal bagi saya. Sampai di kota Mekah tiba-tiba haid, halal bagi dia untuk melepaskan ihram tanpa harus membayar dam. Nah, itu namanya niat bersyarat. Itu produk hukum, Pak, terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Maka tidak disepakati oleh ulama karena faktornya masalah dam. Ya. Imam Syafi'i melakukan ini ijtihadnya Aisyah, yang pada masa itu beliau mengatakan fa in haitsu habastani habisun. Andai kata saya nanti datang ke kota Mekah, karena faktornya di haji wada beliau kada melaksanakan tawaf pada masa pertama datang. Akhirnya sampai di kota Mekah beliau berihram tapi tidak bisa tawaf. Sampai di kota Mekah beliau melaksanakan lepas ihram karena terlalu lama melaksanakan itu. Akhirnya al-hadiyu, menyembelih seekor kambing sampai pada masa bersihnya. Lalu Aisyah pergi ke sebuah tempat. Faf'ali wa kharriji min hadadil Makkah. Kata Nabi, Aisyah, kau pergi keluar dari kota Mekah, laksanakanlah engkau ihram. Disitulah lalu jadilah Tan'im, Masjid Aisyah. Waktu sampai ke kota Mekah, Aisyah haid, tidak bisa melaksanakan tawaf sebagaimana orang tawaf kudum. Aisyah menangis dalam kondisi itu sampai dia bersih. Akhirnya dia tidak tahan untuk menahan ihramnya, dia lepaskan ihramnya, menyembelih al-hadiyu, pergi, disuruh Nabi untuk pergi ke batasan tanah halal dan haram. Tanah halal itulah di situ dilaksanakan niat, Pak, keluar. Sampai di situ akhirnya Aisyah melaksanakan niat ihram untuk umrahnya. Dikenallah di situ namanya Masjid Aisyah atau Masjid Tan'im. Jadi Aisyah yang pada masa itu faktornya karena haid. Walamma dakhala Makkah, Allahu a'la wa a'lam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi di lain waktu. Intinya adalah haji wada terjadi pada tahun ke-9 dari lamanya Rasulullah menunggu untuk melaksanakan perintah itu, sehingga dalam sejarah diceritakan Nabi untuk melaksanakan haji itu beliau banyak lika-likunya. Hikmahnya 4 kali berumrah dan akhirnya tercapailah haji pada tahun ke-9 Hijriah dengan haji yang terakhir disebut dengan haji wada atau hajjatul balagh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Bagi yang belum melaksanakan haji dimudahkan untuk datang ke tanah suci untuk melaksanakan haji. Bagi yang sudah berhaji, kalau ada kesempatan untuk mengulang-ulangi, karena dalam hadis bisa diulangi 5 tahun sekali, tapi dalam peraturan Saudi wajib bisa diulangi selama 10 tahun.
10 tahun. Itu qoror dari Kementerian Haji Saudi, bukan kementerian kita. 10 tahun. Karena penduduk Saudi untuk bisa melaksanakan haji, mereka harus dapatkan rukhsah, keringanan dari Kementerian Hajinya, tanda tangan. Kapan itu? Setiap 10 tahun. Jadi yang sudah berhaji tahun ini tidak bisa lagi. Nah, kebetulan tahun ini bisa berhaji. Caranya bagaimana? Esok terakhir registrasi di online. Kementerian Haji Saudi membuka online untuk melaksanakan haji, hanya dibatasi 10.000 saja. Esok terakhir, nanti tanggal 15 pengumuman akhir. Jadi esok memasukkan data khusus untuk penduduk Saudi yang bisa berhaji. Kalau pian penduduk Saudi bisa tuh, ya. Kalau kita, tapi hebat negara Indonesia ini, Pak. Belum apa-apa tersebar hoaxnya. Aceh bisa berangkat, mana bisa, orang pesawatnya jaga deda. Cuma ada aja percaya dengan berita kayak itu dah. Bingung, pesawatnya jaga deda terbang. Ya. Minta ampun, minta maaf kalau ada bahasa yang kurang berkenan. Insyaallah mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qawli hadza. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan, Pak? Adakah kelebihan dari 3 jenis berhaji? Adakah kelebihan fadilah lebih daripada Tamattu dilebihkan oleh banyak ulama karena kenapa Nabi yang mengerjakan tamattu? Nabi Imam Abu Hanifah mengafdolkan haji qiran karena perilakunya ringan dan pada masa itu dia dapatkan 2 pahala. Jadi berbeda-beda ulama, tapi kebanyakan menguatkan bahwa tamattu lebih afdol karena Nabi yang melakukannya. Ya, jadi itu faktornya. Nah, Dzulhulaifah termasuk miqat yang paling bagus. Kenapa? Karena Nabi melakukan miqat di tempat itu. Nah, jadi faktor-faktornya karena Rasulullah yang mengerjakannya. Ada lagi, Pak? Sampai di situ, Pak, ya. Jam 8 kurang. Terima kasih.